Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam siraman rohani Sabda Siap Saji edisi hari Rabu tanggal 19 November 2025. Marilah kita mengawali perjumpaan kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta alam semesta, karena kemurahan hati-Mu Engkau memelihara hidup kami. Semoga hukum-hukum-Mu selalu menjadi pegangan dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan yang berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina Tuan satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam saput tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunga-bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai daripadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja mendengarkan perumpamaan yang diberikan Yesus mengenai kerajaan surga. Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti seorang bangsawan yang dinobatkan menjadi raja, kemudian mempercayakan uang mina kepada 3 orang berbeda. Masing-masing mendapatkan mina, dan bangsawan itu yang kemudian menjadi raja mengharapkan agar mina itu bertambah banyak dengan cara diusahakan, berdagang. Yang pertama menghasilkan 10, yang kedua menghasilkan 5, dan yang ketiga tetap 1, artinya dia tidak menghasilkan apa-apa. Maka tuannya ini memuji hamba yang pertama dan kedua karena berhasil menggandakan mina-mina yang dia percayakan. Tetapi hamba yang ketiga, dia kutuk dan dia hukum karena tidak menghasilkan apapun. Dari perumpamaan ini, apa yang hendak dikatakan kepada kita? Kita tahu bahwa dalam bacaan Injil dikatakan bahwa orang sebangsanya tidak menyukai dia, bahkan menolak dia. Saya melihat bahwa Yesus sebenarnya berbicara tentang dirinya sendiri. Bahwa ketika ia mengakui bahwa ia adalah Tuhan dan ia adalah Mesias bagi orang Israel menolak dia. Kita tahu bahwa Allah itu baik, dia menganugerahkan berkat, rahmat, kemampuan, bahkan talenta kepada setiap masing-masing kita. Dan itulah yang menjadikan diri kita unik. Setiap berkat, setiap talenta yang Tuhan percayakan pada diri kita, Tuhan mau agar segala sesuatu yang dia berikan itu menjadi berbuah, menjadi digandakan, dan bahkan bisa berbuah bagi orang lain. Seperti orang yang pertama dari 1 mina menghasilkan 10, orang kedua dari 1 mina menghasilkan 5. Artinya bahwa Tuhan mau agar segala sesuatu yang ia percayakan bagi kita menjadi berbuah sebanyak-banyaknya. Jelas dalam hidup kita ada banyak berkat yang Tuhan berikan, ada banyak kemampuan yang dia berikan, ada banyak talenta yang dia berikan. Tugas kita hanyalah satu, setia kepadanya dan juga menggandakan apa yang telah ia percayakan. Ketika kita menjadi seperti seorang hamba yang ketiga yang menguburkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, menyembunyikan, tidak mengusahakannya, apalagi berdiam diri, maka kita tidak berbuah bagi orang lain dan juga tidak mendatangkan kebaikan. Itulah alasan mengapa hamba yang ketiga itu dihukum dan bahkan mina yang ada padanya diambil. Ketika kita menguburkan berkat Tuhan, menguburkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, maka berkat dan talenta itu dengan sendirinya akan Tuhan ambil, dan lama-kelamaan tidak ada sesuatu pun yang tersisa. Maka hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, mengajarkan kita agar mendayagunakan segala berkat anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Jangan mengubur, apalagi menyembunyikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau agar kita dari hari ke hari senantiasa mengembangkan apa yang telah Ia berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dalam ziarah kehidupan kita. Tuhan memberkati.